Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Welcome back to my channel. Ya, di sini ada Denny Arifin untuk memberikan tips mahasiswa di sini saat ini kita belajar bahasa Inggris dari nol. Yang dimana kita masuk ke second edition, yakni part of speech. Nah, kalau teman-teman udah melihat video sebelumnya mengenai part of speech yang the first edition, kita masuk ke yang the second editionnya. Sebelum itu, teman-teman diharapkan untuk bisa subscribe, like, dan komen postingan kita di YouTube ini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Denny Arifin dan TikTok Denny Arifin karena akan ada banyak informasi dan tips lainnya. Baik, langsung saja kita next ke materi selanjutnya, yakni ada adverb yang itu part kelima. Nah, di mana adverb sendiri merupakan kata keterangan. Nah, kata keterangan yang di mana di adverb tersebut menjelaskan yang mengenai yang pertama itu ada keadaan, yang kedua itu ada tempat, dan yang ketiga ada waktu dan juga cara. Yang di mana hal ini terjadi di dalam suatu ide ataupun kalimat. Nah, dapat dilihat pada slide yang pertama ada itu time adverb. Time adverb itu menunjukkan waktu atau keterangan waktu. Contoh yang pertama itu ada already, ada lately, still, early, soon, now, yesterday, dan tomorrow. Yang dimana itu menunjukkan waktu. Waktunya apakah dia udah siap, terlambat, terus secepatnya, atau sesegera mungkin, atau sekarang. Nah, sedangkan di place adverb, bisa teman-teman lihat, di situ menunjukkan tempat atau lokasi. Di sini ada place adverb. Seperti ada nearby, there, upstairs, up, far, overseas, out and in. Di mana itu menunjukkan di mana sih lokasinya? Apakah itu dekat, di atas kah, di bawah atau di luar seperti itu. Nah, selanjutnya ada manner adverb. Yang di mana manner adverb tersebut menunjukkan ke cara apapun itu. Misalnya ada cara dalam pembuatan kue atau pembuatan roti ataupun lainnya yang dimana kata-kata tersebut masuk ke manner or adverb. Yang dimana ada carefully, hati-hati, quickly dengan cepat, quickly, loudly dengan kuat, softly dengan lembut gitu. Nah, selanjutnya ada degree adverb yang dimana itu menunjukkan intensitas seperti itu. Misalnya ada highly, very, sangat ya atau banyak, totally, completely, fully, deeply, rather, and lots. Nah, itu dia untuk adverb. Selanjutnya masuk ke preposition, yakni part keenam, yang dimana preposition yang berarti kata depan. Kata yang digunakan menunjukkan hubungan atau posisi dari noun dengan kata lain dalam kalimat. Itu fungsi dari preposition. Yang dimana preposition ini ada banyak ya. Kalau untuk contoh itu ada in, on, to, from, by, dan lainnya. Yang dimana menunjukkan kan noun itu kata benda ya. Kata benda terus di mana sih sebenarnya hubungannya tuh bagaimana gitu. Misalnya on the table, misalnya oh dia tuh berada di meja ataupun oh dia tuh di atas kursi gitu. Yang menunjukkan hubungan atau posisi dari noun tersebut dalam kalimat. Selanjutnya masuk ke part 7 atau yakni conjunction. Yang dimana conjunction merupakan kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa dalam kalimat. Ini sangat penting ya teman-teman untuk bisa dipahami. Yang pertama itu ada coordinating conjunction. Itu ada kalau kita bilang ada fanboys ya. Jadi ini salah, ini maaf, ada typo. Jadi itu dia harusnya for, maaf ya, for. Nah, itu ada for and bad and or so yet itu udah kalau kita bilang jadi fun boy. So, kalau dia apa aja jadi coordinating conjunction hanya punya fun boy. Hanya punya itu, tidak lebih dari itu. Itu untuk coordinating conjunction. Sedangkan subordinating conjunction itu ada after, although, unless, because, dan if. Sedangkan kalau untuk correlative conjunction itu cuma ada ini. Yang ada not only, but also, neither, nor neither, but and, either and either. Cuma ada untuk itu di correlative conjunction dan coordinating conjunction. Selebihnya kalau teman-teman lihat ada lagi conjunction itu bisa masuk di subordinating conjunction seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang part 8 yakni interjection. Interjection juga sering ada
dalam suatu kalimat yang di mana interjection tersebut menyatakan perasaan atau emosi dan biasanya diikutin dengan tanda seru di belakang. Misalnya, wow, oh fantastic, oh no. Itu nah, biasanya itu ada tanda eh, tanda serunya gitu dan juga dia menunjukkan emosi spontan gitu misalnya wow amazing gitu kayak seperti itu tuh biasanya interjection dan itu sering ada di suatu dalam kalimat. Selanjutnya yang terakhir ada di determiner atau part ke-9 dari part of speech. Nah, yang dimana determiner ini merupakan kata sandang atau kata imbuhan yang terletak dalam atau sebelum kata benda. Di sini yang pertama ada artikel. Artikel itu ada yang identifier sama non-identifier. Nah, contohnya itu apa? Nah, kalau sama n itu digunakan untuk menunjukkan noun yang hanya satu atau tunggal. Dan itu hanya tunggal. Nggak boleh kalau dia jamak. Nah, kalau dia jamak, itu dia nggak boleh pakai e sama n. Sedangkan the digunakan untuk kalimat yang spesifik. Kalau sama n itu dia belum spesifik. Dia belum diketahuin gitu. Tapi kalau the itu sudah diketahuin. Selanjutnya ada quantifier menunjukkan kuantitasnya berapa, much kah, banyak kah, little, sedikit kah, gitu. Nah, selanjutnya demonstratif. Itu menunjukkan posisinya ya. Misalnya ini, this, ya kan, that, itu, gitu. Nah, selanjutnya ada number. Number ini menunjukkan jumlahnya, gitu. Ada one, two, three, gitu. Dia ada yang ordinal sama cardinal, gitu. Selanjutnya ada first, second, third, and rather. Sekian dari materi kita mengenai part of speech untuk second edition. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau klarifikasi, boleh kolom chat ataupun komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.